Ya, kita edukasi ya. Langsung kita ke soal yang berikutnya. Di soal 91 terdapat himbauan dan ajakan dari pemerintah kepada masyarakat, terutama aparatur sipil negara, untuk mengurangi pemanasan global akibat dari efek rumah kaca yang sudah terjadi hampir di seluruh belahan dunia. Kontribusi yang dapat Anda lakukan untuk mendukung program pemerintah tersebut sebagai orang ASN yang setiap harinya berangkat untuk bekerja adalah: A. Menanam pekarangan rumah dengan pepohonan hijau. B. Menggunakan transportasi umum. C. Mematikan peralatan yang tidak penting. D. Membuang sampah pada tempatnya. E. Membatasi penggunaan limbah plastik dalam kegiatan sehari-hari. Ya, jawaban yang tepat itu adalah yang B. Kita bahas dulu ya. Yang A itu menanam pekarangan rumah dengan pepohonan hijau, itu juga itu kurang pas ya. Poinnya 1. Kemudian yang D, membuang sampah pada tempatnya, ya itu jelas hal yang wajib ya, itu juga kurang tepat ya untuk mendukung program pemerintah sebagai ASN ya untuk mengurangi pemanasan global. Kemudian yang E, membatasi penggunaan limbah plastik dalam kegiatan sehari-hari. Nah, itu bagus sebenarnya, tapi kurang tepat karena poinnya 3 dan membatasinya ya. Ya, kemudian yang C, mematikan peralatan yang tidak penting. Nah, ini bagus ya. Jadi mematikan peralatan yang tidak terpakai itu baik kita di kantor maupun di rumah, kita wajib untuk menghemat energi ya, sebagai wujud mengurangi pemanasan global. Mungkin bisa menggunakan non elektronik ya misalkan. Kemudian yang B itu opsi yang paling tepat ya, karena di kasusnya ini itu kita posisi setiap harinya berangkat untuk bekerja. Nah, jadi menggunakan transportasi umum untuk berpergian itu untuk mengurangi pemanasan global yang dianjurkan oleh pemerintah. Jadi kita sebagai ASN mungkin dalam rangka memperingati pemanasan global, kita menggunakan transportasi umum atau kita meminimalisir lah ya setidaknya untuk pemanasan global. Lanjut untuk pembahasannya, ini masih pada topik sosial budaya. Jadi kesadaran akan hukum yang berlaku berupa tata tertib, himbauan, ajakan, dan peraturan pemerintah untuk didukung dan diterapkan. Ya. Lanjut soal yang berikutnya. Dalam rangka gerakan peduli terhadap keberlangsungan lingkungan hidup, pemerintah memberi arahan kepada seluruh perusahaan agar memperhatikan keberlangsungan lingkungan. Salah satunya dengan cara mengurangi penggunaan kertas dalam kegiatan perusahaan. Dengan demikian, perusahaan saya memberi arahan seperti itu kepada karyawan. Sebagai karyawan, saya akan bagaimana? A. Menggunakan email. B. Menggunakan email untuk mengirim surat, melakukan kegiatan perusahaan secara online. B. Memberikan arahan kepada karyawan. C. Ya, memberikan arahan kepada karyawan mengenai hal peduli lingkungan yang saya akan mengajak mereka. D. Memilah kegiatan yang dapat mengurangi jumlah kertas karena saya harus inovatif. E. Memberi dukungan kepada pemerintah bahwa perusahaan siap mendukung pengurangan penggunaan kertas. Ya, pilihan yang tepat adalah ya, yang D. Kita bahas per poinnya dulu ya. Jadi untuk yang A itu menggunakan email untuk mengirim surat untuk aktivitas perusahaan. Sebenarnya bagus ya, tapi karena itu adalah surat elektronik, itu akan terbatas untuk aktivitas, dalam artian akan terbatas pada sistem ya. Misalkan ada error atau mungkin ada kerusakan, itu tidak bisa kita akses pada perangkatnya. Kemudian yang B, menggunakan email untuk mengirim surat dan melakukan kegiatan perusahaan secara online. Nah, itu juga kurang tepat ya, poinnya 2. Kemudian yang C, memberikan arahan kepada karyawan mengenai hal peduli lingkungan yang saya akan mengajak mereka. Nah, ini cukup ya, poinnya 3. Jadi mengajak langsung ya, bukan melalui online. Kemudian yang E, memberi dukungan kepada pemerintah bahwa perusahaan siap mendukung pengurangan penggunaan kertas. Nah, ini cukup bagus. Namun yang paling tepat itu adalah D ya, memilah kegiatan yang dapat mengurangi jumlah kertas karena saya harus inovatif. Nah, sifat inovatif ini yang lebih penting. Jadi pembahasannya itu topik sosial budaya ya, indikatornya tertib, aturan yang dibuat dan mendukung program tersebut dengan implementasi di perusahaan. Karena di dalam soal terdapat kebijakan publik, maka opsi jawaban yang paling tepat adalah D,
memilah kegiatan yang dapat mengurangi jumlah kertas karena saya harus inovatif. Dengan melakukan hal ini, kita telah mendukung program pemerintah dan tidak semua aktivitas bisa menghilangkan penggunaan kertas ya. Seperti itu. Jadi kalau semua online ya, kan tidak semua bisa di-online kan ya. Seperti itu. Baik, selanjutnya soal berikutnya. Siang ini Anda menerima panggilan untuk proses rekrutmen pada sebuah perusahaan. Ketika Anda berangkat untuk mengikuti rekrutmen tersebut, di tengah perjalanan Anda melihat kerumunan orang di pinggir jalan dan ternyata telah terjadi kecelakaan dengan korban tabrak lari ya. Sedangkan Anda harus sesegera mungkin sampai di perusahaan untuk memulai seleksi. Maka sikap Anda adalah A. Tetap melanjutkan perjalanan untuk tepat waktu mengikuti tes pekerjaan. B. Mengabaikannya karena harus mengikuti tes yang akan dimulai sebentar lagi ya. Misalkan kalian mau ikut tes CPNS ya, di jalan kok ada orang tabrakan misalkan. Yang C. Tetap melanjutkan perjalanan setelah yakin ada orang lain yang menolong. D. Menolongnya kemudian membawanya ke rumah sakit atau kantor polisi. E. Mengejar pelaku tabrak lari dan memintanya untuk bertanggung jawab atas perbuatannya. Nah, dari soal tersebut, jadi jawaban yang tepat, nah ini poinnya ya. Yang E itu mengejar pelaku jelas bukan ya, kita malah tambah telat nanti ya. Kemudian yang D itu menolongnya kemudian membawanya ke rumah sakit atau kantor polisi. Nah, ini baik sebenarnya ya, bagus. Tapi kita harus prioritaskan diri kita ya, karena kita akan mengikuti proses rekrutmen di perusahaan tadi ya. Kemudian yang C itu tetap melanjutkan perjalanan setelah yakin ada orang lain ya. Ini rasa empati kita kurang ya. Kita lihat aja loh. Berarti kita sudah tinggal. Sebenarnya ini poinnya 3 ya. Kemudian yang B mengabaikannya karena harus mengikuti tes yang akan dimulai sebentar lagi. Kenapa yang B ini justru poinnya 4? Karena yang kita fokuskan itu adalah tes rekrutmen kita ya. Jadi di kerumunan pinggir jalan itu ya, karena banyak kerumunan jalan ya, kita abaikan saja ya. Kita harus mengikuti agar nantinya kita tidak telat karena tesnya yang akan dimulai sebentar lagi. Nah, namun yang lebih tepat adalah yang A ya. Tetap melanjutkan perjalanan untuk tepat waktu mengikuti tes pekerjaan. Ya. Kenapa? Karena Anda melihat kerumunan orang di pinggir jalan. Artinya di situ sudah banyak orang. Ya, sudah ada yang menolong, sudah ada yang melaporkan, pasti seperti itu ya. Karena sudah banyak yang mengkerumuni, kecuali kalau hanya rekan saja, 1 atau 2 Anda saja yang melihatnya, itu beda cerita lagi ya. Jadi dipahami dulu untuk soalnya ya. Untuk pembahasannya, jadi Anda akan mengikuti tes kerja dan ada kecelakaan. Indikator kedisiplinan, sedangkan Anda sudah diharapkan kedatangannya tepat waktu untuk mengikuti proses seleksi. Maka langkah yang paling tepat adalah yang A ya, tetap melanjutkan perjalanan. Jadi kata kuncinya telah terjadi pada saat Anda sampai dan di sana ada banyak orang lain yang bisa membantu ya, seperti itu. Kemudian di soal nomor 94, Anda bekerja sebagai seorang karyawan di instansi pemerintah. Hari ini adalah hari terakhir Anda bekerja karena Anda sudah mengambil cuti selama seminggu ke depan untuk menjenguk orang tua, suami atau istri Anda yang lagi dilanda musibah. Sebelum cuti, Anda harus menyelesaikan tugas-tugas penting terlebih dahulu. Namun, tiba-tiba Anda diajak atasan Anda untuk menemaninya ke kantin untuk mengobrol mengenai pekerjaan dan makan di waktu jam kerja. Hal apa yang Anda lakukan? Nah, ini diajak oleh atasan ya. A. Menyetujuinya dan segera langsung ke kantin. B. Menyelesaikan tugas-tugas penting terlebih dahulu, baru kemudian bergegas menuju ke kantin memenuhi panggilan atasan. C. Menolaknya ke kantin dan mengingatkannya dengan sopan agar menjaga profesionalisme kerja. D. Melaporkannya atasan Anda kepada Badan Kepegawaian agar mendapat teguran. Ini ke BKD atau ke BKN ya. E. Meminta tolong rekan kerja lain untuk menggantikan Anda menemani atasan di kantin. Nah, ingat kalau dalam posisi seperti ini rekan-rekan amati ya. Jadi kita bahas per poinnya dulu. Yang D itu melaporkan ke atasan Anda kepada Badan Kepegawaian agar mendapat teguran. Nah, itu jelas akan tambah runyam diajak mengobrol untuk waktu jam kerja ya. Tambah jelas lah, tidak pas.
Kemudian yang E, meminta tolong rekan kerja lain untuk menggantikan Anda menemani atasan di kantin. Nah, itu juga kurang pas ya, poinnya 2. Karena yang diajak kita ya kita malah melempar ke orang lain ya, urusannya dengan kita kan, seperti itu. Kemudian yang A, menyetujuinya dan segera langsung ke kantin. Nah, ini baik, namun harus lihat konteks permasalahannya dulu ya. Ini poinnya 3. Kemudian yang B, menyelesaikan tugas-tugas penting terlebih dahulu baru kemudian bergegas menuju ke kantin memenuhi panggilan atasan. Nah, ini bagus ya, poinnya 4. Namun konteksnya itu kan ada pengembalian cuti ya, untuk menjenguk orang tua, suami atau istri Anda ya yang terkena musibah. Jadi yang paling tepat itu adalah ya jawaban yang C ya, menolaknya ke kantin dan mengikatkannya dengan sopan agar menjaga profesionalisme kerja karena pada waktu jam kerja ya. Jadi topik indikatornya itu adalah profesionalisme dalam bekerja. Indikator tanggung jawab dan kesadaran diri akan peraturan yang ada. Anda dihadapkan pada masalah tugas yang harus selesai sebelum Anda cuti. Lalu atasan Anda mengajak ke kantin untuk menjalankan pekerjaan sekaligus makan. Nah, itu kurang tepat ya. Jadi kita harus punya prinsip ya dengan cara yang sopan. Lanjut, kita soal yang ke-95. Di kantor Anda beredar kabar bahwa salah seorang rekan kerja Anda menggelapkan uang penjualan bulanan untuk keperluan pribadinya. Dan sudah beberapa hari ini rekan tersebut tidak masuk bekerja. Kabar ini sangat cepat menyebar ke seluruh karyawan sehingga menjadi buah bibir di kantor Anda. Menurut Anda, pihak perusahaan harus memberikan saksi yang tegas terhadap pelaku. B, sifat teman tersebut sudah di luar batas dan dapat menyebabkan kerugian besar pada perusahaan. C, kabar tersebut belum pasti, jadi saya tidak mau berkomentar lebih jauh. D, saya akan mencari kebenaran informasi tersebut sebelum memberikan pendapat. E, saya bertanya kepada teman-teman yang lainnya apakah informasi tersebut benar adanya. Jadi jawaban yang tepat itu kita bahas dulu. Yang poin 1A, pilihan A, itu pihak perusahaan harus memberikan saksi yang tegas terhadap pelaku. Nah, itu pemberian sanksi itu kan bersifat kurang tepat ya, karena rekan kerja karyawan itu masih beredar kabar ya, artinya belum fix tahu barang buktinya ya, seperti itu. Jadi kabar ini kan masih simpang siur ya, menjadi buah bibir ya, seperti itu. Kemudian yang B, sifat teman tersebut sudah di luar batas dan dapat menyebabkan kerugian besar pada perusahaan ya, itu memang benar sih, tapi untuk pemilihannya kurang tepat ya, poinnya 2. Kemudian yang E, saya bertanya kepada teman-teman yang lain apakah informasi tersebut benar adanya. Nah, ini kita mencoba mencari klarifikasi ke teman-teman yang lain ya. Tapi pilihannya adalah poinnya 3, jadi kurang tepat ya, kita teliti dulu. Yang B, saya akan mencari kebenaran informasi tersebut sebelum memberikan pendapat. Nah, ini yang cukup bagus ya. Jadi jangan terjebak juga karena opsi D ini nilai poinnya 4. Jadi yang lebih tinggi itu adalah C ya. Yang kabar tersebut belum pasti ya, jadi saya tidak mau berkomentar lebih jauh, cukup ya. Jadi jika kita ditempatkan posisi seperti itu ya, silakan tidak perlu komentar lebih jauh karena kita tidak tahu. Makanya jangan mengatakan sesuatu yang tidak kita ketahui tapi kita pura-pura tahu atau kita sok tahu seperti itu. Nah, itu sangat berfatal pada kedepannya ya, bisa saja menimbulkan fitnah baru seperti itu ya. Jadi pilihan yang tepat adalah yang C ya. Untuk pembahasannya itu tetap di topik profesionalisme. Jadi indikatornya itu sikap pegawai yang baik, itu tidak perlu ikut campur masalah orang lain, lebih baik tidak terlibat dalam urusan yang bukan kapasitas kita. Nanti bisa memicu konflik dan menghindari kesalahpahaman yang akan bertambah buruk bagi Anda dan lingkungan pekerjaan ya, tambah tidak kondusif. Lanjut, soal berikutnya. Ada seorang karyawan yang memiliki dedikasi yang tinggi terhadap pekerjaan. Suatu hari Anda dihadapkan dengan pekerjaan yang sangat banyak dan semuanya memiliki deadline yang sama. Sebagai karyawan yang profesional, apa yang Anda lakukan? A, menyelesaikan pekerjaan sesuai deadline dengan hasil sebisanya. B, memilih lembur dengan harapan mendapat tambahan gaji berupa uang lembur. C, pulang sesuai jadwal dengan meninggalkan setumpuk pekerjaan di meja untuk dikerjakan besok. D, melapor pada atasan bahwa Anda butuh bantuan karyawan lain dalam menyelesaikan tugas yang banyak.
E. Membawa tugas tersebut ke rumah dan mengerjakannya di rumah sampai larut malam. Nah, jawaban yang tepat, ingat di situ Anda itu sebagai seorang karyawan memiliki dedikasi tinggi ya, dan kemudian ada deadline ya. Yang E itu membawa tugas tersebut ke rumah dan mengerjakannya di rumah sampai larut malam, itu jelas kurang efektif ya, walaupun ingin segera selesai tapi akan berdampak pada kesehatan kita ya. Kemudian yang C itu poinnya 2, pulang sesuai jadwal dengan meninggalkan setumpuk pekerjaan di meja untuk dikerjakan besok. Nah, artinya ini kita menunda pekerjaan ya untuk pekerjaan besok dan menumpuk. Kemudian yang B, memilih lembur dengan harapan mendapat tambahan gaji berupa uang lembur. Nah, ini maksud hati lembur tapi ada udang di balik batu, artinya meminta harapan tambahan gaji berupa uang lembur. Nah, ini juga kurang tepat ya. Kemudian yang A, menyelesaikan pekerjaan sesuai deadline dengan hasil sebisanya. Nah, ini sebenarnya cukup bagus, artinya kita berusaha dulu sampai selesai ya sesuai deadline namun sebisanya. Tapi jawaban yang paling tepat adalah yang D, melapor pada atasan bahwa Anda butuh bantuan karyawan lain dalam menyelesaikan tugas yang banyak. Ingat loh ya, Anda memang sebagai karyawan yang mempunyai dedikasi tinggi ya, namun kita mempunyai kapasitas yang terbatas sebagai manusia ya, kita tidak bisa menyelesaikan tugas atau deadline yang banyak ya. Jadi kita sebagai karyawan profesional juga harus, kalau memang tidak bisa ya kita sampaikan kepada atasan bahwa Anda butuh bantuan karyawan lain untuk menyelesaikan tugas yang banyak ya, agar sesuai deadline. Jadi indikatornya itu tetap bertanggung jawab terhadap pekerjaan. Namun ketika terjadi masalah yang dibicarakan kepada atasan, jika tidak memungkinkan untuk Anda atasi sendiri ya, jika terjadi permasalahan seperti itu, karena kita masih punya atasan ya, seperti itu. Soal yang berikutnya, ketika menjadi panitia sebuah acara di kampus Anda mendapatkan telepon dari pacar Anda bahwa dia membutuhkan bantuan Anda untuk menjemputnya ke stasiun kota. Pacar Anda mengatakan jika sudah mencoba menghubungi jasa angkutan online tapi tidak ada yang mengambil orderannya. Sedangkan tugas Anda masih banyak dan harus selesai hari ini juga. Mengingat acara akan dilaksanakan besok harinya, sikap Anda adalah ya, A, meminta maaf dan mengatakan bahwa Anda tidak bisa datang untuk menjemputnya. B, memintanya untuk mencoba lagi untuk memesan kendaraan online. C, menjemputnya terlebih dahulu dan melanjutkan pekerjaan yang tertunda selama Anda pergi. D, meminta rekan Anda yang lain untuk menyelesaikan tugas Anda dan pergi menjemput pacar Anda. E, tidak datang menjemput dan resiko diputusin pacar oleh pacar Anda. Ya, diputusin ya. Untuk opsinya ini ya, jadi agar sama-sama berjalan ya, walaupun di tengah situasi sibuk dengan kepentingan pribadi kita. Untuk yang poin E itu kita jelas terlalu mengambil resiko ya. Yang E tidak tepat, tidak datang menjemput dan risiko diputusin oleh pacar. Artinya kita tidak menyeimbangkan ya, antara kepentingan pribadi dan kinerja. Yang D, meminta rekan Anda yang lain untuk menyelesaikan tugas Anda dan pergi menjemput pacar Anda. Nah, itu juga kurang pas ya, 2 poin ya. Artinya rekan lebih mementingkan ini si kebutuhan pribadinya ya, kepentingan pribadinya. Kemudian yang C, menjemputnya terlebih dahulu dan melanjutkan pekerjaan yang tertunda selama Anda pergi. Nah, ini sebenarnya cukup ya. Untuk poinnya 3, karena kita dituntut untuk mencari opsi yang terbaik. Untuk yang A, meminta maaf dan mengatakan bahwa Anda tidak bisa datang untuk menjemputnya. Nah, terus terang saja ya, seperti itu. Tapi pilihan yang tepat adalah memintanya untuk mencoba lagi untuk memesan kendaraan online, karena di era digital seperti ini pasti banyak untuk pemesanan kendaraan online ya, tanpa kita harus kita sendiri yang menjemput ya, seperti itu ya. Jadi topiknya di situ profesionalisme ya, indikatornya dalam bekerja. Kita dituntut untuk lebih mementingkan kepentingan pekerjaan dan bertanggung jawab terhadap pekerjaan ketika Anda hal lain yang menghalanginya dan fokus pada pekerjaan ya, seperti itu. Jadi kalau misalkan kalau kita sudah tahu ya, kita langsung kasih tahu dalam sesuai konteks studi kasus yang soal tersebut ya. Baik, selanjutnya soal yang berikutnya. Anda bekerja sebagai juru masak di sebuah restoran besar di ibu kota. Ketika restoran sedang ramai, tiba-tiba saudara Anda datang meminta tolong kepada Anda untuk mengantarkannya ke bandara
Karena tidak ada yang bisa mengantarkannya, sikap Anda ini hampir sama ya. Kita simak dulu. A. Meminta izin pemilik restoran untuk mengantar saudara ke bandara. B. Meminta izin pemilik restoran untuk mengantarkan saudara karena tidak ada yang bisa mengantarkannya. C. Menyarankan saudara Anda untuk naik angkutan umum menuju bandara karena restoran sedang ramai. D. Meminta saudara Anda untuk menunggu karena restoran ramai dan mengantarkan ke bandara setelah restoran sepi. E. Meminta teman untuk mengantarkan saudara Anda ke bandara karena restoran ramai sehingga Anda tidak dapat mengantarkan sendiri. Nah, sesuai opsi. Jadi kita untuk A itu meminta izin pemilik restoran untuk mengantarkan saudara Anda ke bandara, itu kurang tepat ya. Artinya kita meninggalkan pekerjaan kita ya. Kemudian yang B, meminta izin pemilik restoran untuk mengantar saudara Anda ke bandara karena tidak ada yang bisa mengantarkan. Nah, ini juga kurang tepat ya, poinnya B. Kemudian yang E, meminta teman untuk mengantarkan saudara Anda ke bandara karena restoran ramai sehingga Anda tidak dapat mengantarkan sendiri. Nah, artinya teman kalian, rekan-rekan kalian kan bisa sama-sama kerja ya. Jadi tidak kita melimpahkan hal lain ke orang lain ya, itu juga kurang pas ya opsinya. Pilihnya 3. Kemudian yang D, meminta agar saudara Anda menunggu karena restoran ramai dan mengantarkan ke bandara setelah restoran sepi. Ini bagus, tapi restoran sepi itu kan juga tidak tahu lama atau tidak kan, seperti itu. Jadi pilihan yang tepat itu adalah yang C ya, menyarankan saudara Anda untuk naik angkutan umum menuju bandara karena restoran sedang ramai. Jadi untuk topik indikatornya tentang profesionalisme saat bekerja ya. Jadi indikator tanggung jawab terhadap pekerjaan harus didahulukan terlebih dahulu ya. Komitmen terhadap profesi ya. Jadi kita harus tetap fokus pada pekerjaan Anda, saudara Anda bisa naik angkutan umum sehingga sifatnya tidak terlalu penting ya, karena tidak terlalu penting, jadi kita utamakan profesionalisme kita ya. Berikutnya soal nomor 99. Anda baru saja menyelesaikan pendidikan sarjana Anda di sebuah universitas luar negeri. Setelah lulus, Anda berkeinginan untuk membuka unit usaha sendiri di bidang properti. Namun setelah Anda mengutarakan dan menginginkan hal tersebut kepada keluarga Anda, berkali-kali mereka tidak memberikan dukungan dan meminta Anda untuk mencoba melamar di perusahaan. Sedangkan Anda sendiri lebih suka pekerjaan yang bebas tanpa harus diatur orang dan pekerjaan yang tidak bersifat rutinitas setiap harinya. Sikap Anda adalah A. Mengikuti saran orang tua dan mengurungkan niat Anda untuk berwirausaha. B. Meminta orang tua mau mendukung keinginan Anda. C. Meyakinkan orang tua jika Anda bisa sukses dengan berwirausaha. D. Tetap fokus dengan keinginan karena Anda menyukainya dan sesuai passion Anda. E. Memantapkan diri Anda sendiri dan fokuslah mengelola bisnis dengan baik. Nah, untuk opsinya kita ke A dulu. Mengikuti saran orang tua dan mengurungkan niat untuk berwirausaha. Nah, jelas kita tidak sesuai keinginan kita ya, tidak sesuai harapan kita. Artinya di soal itu opsinya poinnya 1. Kemudian yang B, meminta orang tua mau mendukung keinginan kita. Nah, ini kita akan terjadi pekerjaan ya, yang satu mendukung, yang satu mengharapkan dukungan ya. Poinnya yang 2 untuk yang B. Kemudian yang C, meyakinkan orang tua jika Anda bisa sukses dengan berwirausaha. Nah, sebenarnya bagus karena kita butuh meyakinkan orang tua, juga butuh proses ya. Nah, yang D, tetap fokus dengan keinginan karena Anda menyukainya dan sesuai passion Anda. Nah, ini sebenarnya tepat ya. Jadi kita fokus dengan keinginan Anda karena pekerjaan ini kalian sukai ya, dan sesuai dengan passion Anda itu kita lakukan. Namun yang lebih tepat itu adalah ya, kita memantapkan diri ya, kita memantapkan diri Anda sendiri dan fokuslah mengelola bisnis dengan baik. Niscaya orang tua akan mendukung ketika sudah ada hasilnya ya, seperti itu ya. Karena kita sudah mantap pada diri sendiri, walaupun jatuh bangun kita akan tetap fokus ya, kita akan tetap mantap pada bisnis yang sudah kita geluti ya. Jadi indikator dalam soal tersebut yaitu mau mencoba hal-hal baru untuk kemajuan, giat dan tekun serta bersemangat dan memantapkan diri dan fokus, maka sukses akan menghampiri dengan memantapkan diri Anda sendiri dan fokuslah mengelola bisnis dengan baik. Seperti itu ya.
Soal yang terakhir ya, di soal yang ke-100 di TPK atau di soal manajerial ya. Di sebuah perusahaan tempat Anda bekerja saat ini memiliki tingkat disiplin dan aturan yang cukup ketat, di mana setiap karyawan diminta untuk mampu bekerja cepat dan menyelesaikan semua tugas dan pekerjaan dengan baik. Anda merupakan seorang karyawan baru yang tentu saja belum terlalu terbiasa akan hal tersebut. Dalam melakukan semua pekerjaan Anda di kantor, hal apa yang Anda lakukan? Nah, ini penting ya. A. Lebih suka jika bekerja dengan suasana kelompok dan bisa saling bertukar pikiran. B. Lebih suka bekerja sendiri dan fokus untuk menyelesaikan pekerjaan yang diemban. C. Melibatkan teman-teman dalam setiap hal-hal kecil terkait pekerjaan yang ada. D. Tekun, teliti, dan bekerja sampai semua pekerjaan dapat cepat diselesaikan. E. Lebih suka pekerjaan yang memberikan saya kebebasan waktu untuk lebih fleksibel. Nah, untuk soal seperti ini kita bahas dulu untuk tiap opsinya. Kita ke poin yang 1 ya. Lebih suka pekerjaan yang memberikan saya kebebasan waktu yang lebih fleksibel. Nah, ini kurang tepat karena kita ikut di perusahaan, kecuali kalau itu perusahaan rekan-rekan sendiri ya. Poinnya 1. Kemudian yang B, lebih suka bekerja sendiri dan fokus untuk menyelesaikan pekerjaan yang diemban. Nah, ini kurang tepat ya, karena dalam perusahaan pasti ada tim ya. Kalau lebih suka bekerja sendiri ya kurang tepat ya. Poinnya 2. Sedangkan yang C, melibatkan teman-teman dalam setiap hal-hal kecil terkait pekerjaan yang ada. Nah, ini sebenarnya bagus, namun tidak setiap hal kecil itu melibatkan pekerjaan yang teman-teman alami ya. Melibatkan teman-teman juga tidak semua hal kecil bisa dilibatkan ya. Poinnya 3. Kemudian yang A, lebih suka jika bekerja dengan suasana kelompok dan bisa saling bertukar pikiran. Nah, ini lebih bagus ya sebenarnya. Namun yang lebih penting adalah yang D ya, tekun, teliti, bekerja sampai semua pekerjaan dapat cepat diselesaikan. Kenapa? Karena Anda sebagai karyawan baru ya. Jadi karena rekan-rekan masih baru, jadi harus tunjukkan ketekunan, ketelitian, dan bekerja sampai semua pekerjaan dapat cepat diselesaikan ya. Jadi karena tidak semuanya bekerja dengan suasana kelompok kan juga tidak bisa semua ya. Jadi untuk pembahasannya, jadi dapat bekerja dengan cepat, disiplin sesuai prosedur dan fokus dan cepat dan benar menyelesaikan pekerjaan sebaik mungkin dan penuh tanggung jawab. Walaupun dianggap orang baru, walaupun karyawan baru, tapi justru itu kesempatan rekan-rekan untuk menunjukkan ketekunan, ketelitian, dan bekerja sampai semua pekerjaan dapat cepat terselesaikan ya. Jadi jawaban yang paling tepat adalah yang D, seperti itu ya. Mudah-mudahan dari pembahasan ini nanti bisa menjadikan referensi untuk rekan-rekan lebih mantap memahami soal-soal manajerial maupun TKP di CPNS maupun PPK di 2021 ya. Itu saja yang dapat saya sampaikan, semoga bermanfaat. Jangan lupa untuk subscribe, like, komen agar saya lebih semangat untuk membahas terkait soal-soal CPNS yang ada. Baik, saya akhiri, saya pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.